Podcast Yosuka. Halo semua, kembali lagi dengan aku Yinka. Kalian masih ingat kan sama aku? Di sini sekarang aku kedatangan teman baru untuk nge-host nih. Kira-kira siapa ya? Halo semua, perkenalkan nama aku Rebecca. Salam kenal semuanya, kalian bisa panggil aku Eca. Ya, salam kenal Kak Eca. Salam kenal juga Nah, Yinka. sebelum kita mulai nih, sebelum kita masuk ke inti videonya, aku mau nanya, gimana sih kabar Kak Eca untuk memulai tahun baru? Apakah Kak Eca punya motivasi baru untuk tahun ini gitu? Ya sebenarnya sih aku nggak ada motivasi apa-apa sih buat Mm-mm. ngelakuin hal baru di 2024 ini. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir dari kesalahan-kesalahan aku mungkin ya di Mm-mm. 2023 mungkin aku banyak banget apa ya kayak misalnya kata-kata gitu ya buat diri aku sendiri yang mungkin di 2024 ini bisa membangun diri aku, pribadi aku, Mm-mm. buat em, ke teman-teman aku, ke diri aku sendiri, ke keluarga aku gitu. Mm-mm. Dan aku punya kata-kata nih buat teman-teman semua, Wih, apa bahkan tuh? buat Yinka juga. Wih, apa tuh? Ya, ini cuma quotes gitu istilahnya, dikit Mm-mm. doang ya. Jadi pokoknya tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan jangan tinggalin ibadah kalian. Nah, terus semangat ya teman-teman. Kira-kira kayaknya tahu nggak sih sekarang kita mau ngapain nih? Oh iya, jadi sesuai dengan judul video kali ini, kita bakal ngebacain Q&A yang sudah teman-teman kirim di story Instagram OSIS SMA Yosuka. Nah, bener banget. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai yuk Kak ke pertanyaan yang pertama. Let's go! Oke, jadi di sini ada pertanyaan pertama, yaitu apa yang dilakukan untuk meningkatkan komunikasi antara siswa dan OSIS? Wah, pertanyaan bagus nih. Kira-kira apa ya? Apa nih? Nah, jadi teman-teman, untuk sekedar informasi, OSIS periode ini menyediakan suatu program kerja yang dinamakan Kotak Suara Hati Siswa, yang dimana Kotak Suara Hati Siswa ini merupakan forum bagi para siswa atau siswi agar mereka dapat menyampaikan sarannya kepada kami para OSIS. Betul. Nah, jadi setelah sarannya sudah disampaikan, itu waktunya buat OSIS untuk membaca dan mempertimbangkan saran yang sudah para siswa sampaikan. Nah, iya bener banget. Nah, langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih cara OSIS merencanakan dan mengelola acara-acara besar seperti festival sekolah atau pesta? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Mungkin teman-teman yang ngelihat event-event gitu bingung gitu ya. Gimana sih caranya supaya OSIS tuh bisa menyelenggarain event kayak gini gitu. Mm-mm. Jadi pertama tuh kita tuh tim OSIS tentunya itu bakal memikirkan apa sih tujuannya dari event yang diadakan ini. Kalau misal tujuannya udah oke, terus tempatnya sudah oke juga ya. Mm-mm. Itu dan masih banyak hal lain yang ya udah oke lah. Itu waktunya buat konsultasi apakah acara ini layak diadakan atau tidak. Kalau misalnya semuanya udah oke dan hari H gitu ya, Mm-mm. cara OSIS mengelola itu tentunya sesama anggota OSIS itu harus saling berkomunikasi Iya bener sehingga banget. eventnya itu bisa berjalan dengan lancar mulai dari awal event Mm-mm. sampai akhir itu bisa lancar. Jadi gak ada miskomunikasi Nah gitu. iya bener banget. Contohnya kayak waktu Natalan kemarin gak sih Nah, Kak? iya Para bener mentor banget itu. berkomunikasi dengan ya Ya, sesama mentor betul. berkomunikasi agar Nah, informasinya tuh nggak telat disampaikan gitu. betul. Jadi tim acara itu bisa ngomong ke mentornya dan mentor bisa kasih tahu ke siswa-siswinya. Iya, betul. Langsung lanjut aja nggak sih, Kak, ke pertanyaan selanjutnya? Nah, boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, apa sih itu POKA? Wah, ini pertanyaannya sih simple tapi bener-bener apa ya? Sangat ya berarti gitu ya istilahnya. Jadi mungkin Mm-mm. teman-teman juga bingung, pokoknya itu sebenarnya apa sih? Boleh dong diceritain, Inka? Aduh, jadi ini awal mulanya nih, Kak. Nah, awal mulanya, Awal pada mulanya. mulanya ya. Nah, jadi teman-teman, singkatnya POKA merupakan singkatan dari kata podcast dan juga Yosuka. Betul. Nah, POKA ini merupakan program kerja OSIS yang diciptakan oleh OSIS periode 2021 dan 2020. Iya. 2022. Nah, Lanjut. pokoknya juga punya banyak banget topik-topik menarik yang bakal kita bahas di setiap episodenya. Betul. Nah, bener banget. Jadi kita juga membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin menjadi host di Poka ini.
betul banget. Tapi teman-teman harus stay tune terus. Nah, betul. Jangan lupa stay tune ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nih, jadi ada yang nanya nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang bingung ya. Mm-mm. Kan ini kan OSIS tuh ya biasalah, OSIS kalau ngadain event itu pasti harus rapat dan sampai sore. Terus ada yang nanya nih, kalau rapat OSIS kelarnya sore banget, bagaimana dengan nasib siswa atau siswi yang rumahnya jauh? Wah, gimana ya? Kalau rumah Kak Ica sendiri gimana? Jauh gak sama sekolah? Ya, gak jauh-jauh banget sih, masih wilayah Karawang. Cuma kan mungkin ya, Mm-mm. kan banyak teman-teman kita nih, ada yang di rumahnya Rengas Dengklok, ada yang di Mm-mm. Cikampek. Wah, teman-teman OSIS juga ada loh yang rumahnya jauh-jauh kayak gini. Menurut Ya, Yinka, tanggapan Yinka mengenai pertanyaan ini apa? kalau menurut aku sih, jadi gini ya teman-teman. Sebelum para siswa atau siswi mendaftarkan diri untuk menjadi pengurus OSIS, itu banyak konsekuensi yang harus mereka tahu. Salah satunya itu Kak, berani mengorbankan waktu dan juga tenaga. Betul. Itu suatu hal yang terutama lah ya buat Hmm. OSIS gitu. Dan kalau dari aku sendiri komitmen aja ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman join OSIS itu pasti teman-teman bakal ditanyain komitmen teman-teman sama di OSIS. Jadi kalaupun ada rapat yang sekiranya pulangnya tuh sampai sore banget, pasti ketua OSIS, wakil ketua OSIS, pembina OSIS itu bakal sounding rapat ini tuh dari jauh-jauh hari. Jadi teman-teman itu bisa mengatur jadwal teman-teman dan istilahnya itu bisa mencapai target gitu. Mm-mm. Dan kalaupun nih teman-teman tuh ada yang di OSIS ya, Mm-mm. ada masalah gitu ya, kita pasti bakal cari solusinya bareng-bareng gitu. Nah, iya bener juga. Nah, untuk tambahan nih ya Kak, kan OSIS kan terbentuk dalam satu tim. Betul, Nah, satu tim. bukan satu tim, bahkan lebih dari satu tim. Nah, Yes. jadi kalau misalkan emang kita rumahnya jauh, terus kadang kan emang suka ada rapat mendadak ya Kak. Betul, betul. Nah, itu bisa kita kita bisa nitip ke teman satu tim kita Mm-mm. juga. Kita harus percaya satu sama lain ya. Betul. Ya, Dalam kondisi yang urgent ya ya dalam kondisi istilahnya yang gitu. urgent. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Itu hmm, ada yang materi yang mau banget dibawain ke depannya atau enggak? Ya, tentunya tim Poka atau divisi kreator itu ingin sekali membawakan konten-konten yang sangat membawa makna yang positif, Mm-mm. edukatif, terus inovatif dan juga eksklusif kepada teman-teman semua Wis, sehingga keren. teman-teman itu masih bisa mendapatkan nilai positif dan tetap enjoy gitu buat nonton video kita. Jadi kita Hmm. benar-benar mengusahakan hal itu ya teman-teman. Tentunya yang kita lakukan ini juga kita mau supaya teman-teman itu bisa menambah nilai positif dari yang kita sampaikan. Kayak kemarin Mm-mm. kan kita bikin video Sumpah Pemuda, itu kan teman-teman bisa mengambil makna positifnya kan. Iya, betul. Dan kita juga mau supaya teman-teman yang apa ya, ngebawain konten ini kayak Mm-mm. misalnya host Poka itu bisa merasakan gimana sih rasanya bisa jadi host di podcast Hiosuka. Ya, betul banget. Keren nggak tuh? Keren banget sih kalau kataku ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, lanjut nih, ada yang nanya nih. Wah, ini pertanyaan yang sangat-sangat spektakuler ya kalau kataku. Mm-mm. Asik gak sekolah di SMA Yosuka? Mm. Kakak mau jawab duluan nggak? Aku nanti kedua deh, Yinka duluan. Aku dulu nih. Ya, mumpung Yinka tuh anak baru lah. Buset, anak baru. Oke, kalau menurut aku pribadi sih, sekolah di SMA Yosudarso itu asik banget karena yang pertama cara guru-guru di sini ngajar tuh bener-bener di bawah fun banget Ya. karena ada beberapa mata pelajaran yang suka nyelipin ice breaking di Nah, setiap mata pelajarannya. Terus juga SMA Yosudarso tuh banyak banget eventnya. Jadi kalau misalnya kita capek belajar, itu pasti bakal ada hiburannya event-event juga gitu ya ya, dengan benar. event-event yang OSIS ciptakan. Betul. Nah, jadi kalau menurut aku sendiri, Mm-mm. aku tuh udah ya baru kelas 11 sih sebenarnya, tapi Iya. aku sudah bisa merasakan gimana sih 2 tahun, dua Mm-mm. tahun atau 1 tahun lah di SMA Yosudarso ini. Dan tentunya sama seperti yang ingin Kak bilang, kalau misalnya cara guru menyampaikan materi itu juga asik, aku bisa mudah untuk mengerti. Terus Mm-mm. kalau misalnya ada beberapa momen dimana guru-guru memberikan ice breaking gitu ya. Mm. Terus habis itu
OSISnya juga menyediakan event-event yang tentunya membangun kita sama teman-teman sekelas kita Mm-mm. semangat perjuangan. Buset, semangat buat mencapai kemenangan gitu. Iya, betul Buset. banget. Jadi seru deh pokoknya. Jadi kebetulan banget nih kalau teman-teman yang punya adik, punya saudara gitu ya yang mau masuk ke yang lagi nyari SMA gitu. Jangan ragu-ragu lagi buat langsung daftarin ke SMA Yosuka. Ya, betul banget. Karena sekolah Dios itu seru banget nih ya. Seru banget, pakai banget. Oke, jangan lupa ya, teman-teman. Kita pasti menunggu teman-teman semua. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa alasan mau ikut OSIS dan milih divisi yang sekarang? Jadi, alasan aku buat milih OSIS Mm-mm, itu tentunya untuk membangun pengalaman aku sama di OSIS, mm-mm, menambah relasi buat teman-teman semua, terutama yang di OSIS maupun yang di luar OSIS, dan tentunya kenapa aku milih divisi sekarang itu atau divisi kreator itu supaya aku merasakan gimana sih rasanya bisa jadi salah satu bagian dari orang yang podcast gitu loh. Jadi mm-mm, kadang aku kan ngelihat di media sosial, ih podcast podcast ini mm-mm. podcast ini podcast, jadi kayak kok aku jadi pengen sih gimana sih rasanya jadi host di podcast gitu. Mm-mm. Jadi tercetuslah di pikiran aku, oke gas masuk Wis, masuk divisi Poka. kreator. Ya. Kalau Yinka sendiri gimana nih? Kalau aku kurang lebih sama sih, Kak. Kayak aku kan murid baru ya. Iya. Bukan murid baru juga sih maksudnya ya gitu. Tapi Iya. selama SMP tuh aku beneran gak punya pengalaman sama sekali untuk ikut organisasi yang ada di Hmm. sekolah. Nah, jadi alasan-alasan yang membangun aku untuk ikut OSIS itu ya kurang lebih untuk menambah relasi, lalu menambah pengalaman baru. Betul. Terus juga aku berusaha banget untuk memaksimalkan waktu aku di sekolah sebagai siswa Siswa. atau pelajar baru ya agar bisa aktif gitu. Terus Iya, kalau betul. divisinya sendiri itu tuh aku tiba-tiba sih Kak masuk Poka. Tiba-tiba gitu ya kayak waduh tiba-tiba asal pencet set masuk gitu. Iya, tapi gak juga sih. Aku kayak waktu selesai interview untuk pendaftaran OSIS itu aku sempat kepikiran kayak gimana kalau misalnya ntar aku jadi host gitu kan. Soalnya aku mau banget jujur jadi host. Jadi apalagi Poka kan membuka pendaftaran gitu kan Kak Betul. bagi para siswa atau siswi yang mau mendaftarkan diri untuk menjadi host kan. Nah terus aku tuh kadang pernah mikir kayak kalau misalnya aku nggak daftar kalau misalnya aku nggak keterima OSIS kayaknya aku bakal ngedaftarin diri buat jadi host aja deh. Wow. Dan akhirnya malah menjadi host tetap di divisi kreator, Kak. Nah iya, Keren juga. Oke, lanjut nih. ya lanjut. Itu ada pertanyaan, apakah yang ingin Poka capai? Jadi, tentunya seperti yang tadi aku bilang, Poka itu ingin membagikan konten-konten yang memiliki nilai positif, edukatif, inovatif, dan juga eksklusif kepada teman-teman semua. Mm-mm. Jadi, kita mau supaya teman-teman itu bisa mendapatkan makna positif dari konten-konten yang kami bagikan kepada teman-teman. Dan tentunya kami juga selain dari sisi konten ya, kami Mm-mm. juga ingin supaya teman-teman yang eh, mengikuti atau mengisi list forum Hostpoka itu bisa join supaya jadi Hostpoka, karena apa ya, kalau misalnya dibilang tuh ini tuh kesempatan. Jadi kapan lagi teman-teman bisa jadi host buat podcast, jangan disebarin ke YouTube ya gitu. Ya. Jangan takut ya teman-teman, jangan takut. Kita belajar, Di oke? sini kita belajar dan menambah pengalaman aja sih. Betul. Nah, iya, jadi teman-teman stay tune terus ya. Oke, Wajib lanjut stay tune. ke pertanyaan selanjutnya. Itu kapan nih dibuka lagi untuk pendaftaran host untuk Poka? Apakah Poka itu secara terbuka ke semua siswa dan siswi atau tertutup? Oke, pokoknya teman-teman ditunggu ya, karena tentunya kita sudah memulaikan untuk menyiapkan konten-konten Poka buat teman-teman semua yang pastinya menghibur banget buat teman-teman semua. Dan perlu diingat bahwa pendaftaran Poka itu pasti selalu terbuka buat teman-teman semua dan pasti akan disounding oleh tim Poka ataupun Mm-mm. oleh humas gitu. Pokoknya harus ditungguin, dipantengin aja. Bener banget, guys. Oke. Lanjut nih, ada pertanyaan terakhir yaitu bagaimana OSIS di SMA Yosuka mendukung kegiatan-kegiatan amal dan pengabdian kepada masyarakat. Wah, ini kayaknya
pertanyaannya emang tepat banget gak sih? Karena untuk informasi kita tuh punya divisi yang namanya divisi aksos. Nah, gimana nih kakak kan dulu divisi aksos nih. Jelasin dong kak. Jadi ya tentunya cara supaya SMA Yosuka itu bisa apa ya membantu masyarakat di luar sana itu melalui divisi aksos. Mm-mm. Jadi divisi aksos itu merupakan singkatan dari divisi aksi sosial. Jadi gunanya divisi aksi sosial itu apa sih? Jadi mungkin yang di sini Mm-mm. dan pastinya ya tahu ya kalau misalnya di SMA Yosuka itu biasanya setiap hari Jumat itu bakal dibilang untuk ketua kelas silahkan pergi ke depan ruang poka untuk mengambil amplop aksos. Waduh, itu kayaknya udah disediain banget tuh amplop warna coklat gitu. Nah, itu gunanya buat apa? Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau apa ya? Memiliki apa? Maksudnya rela buat ngasih sebagian uangnya, uang sakunya buat Mm-mm. dikasih ke dana aksi sosial ini. Nah, jadi dana yang sudah dikumpulkan ini bakal dikasih ke guru yang bertanggung, maksudnya ber apa ya bersangkutan lah sama Iya. aksi sosial ini. Nanti abis itu kalau misalnya udah dikasih nanti bakal dikasih ke masyarakat yang membutuhkan Iya, misalnya. betul. Dan perlu diingat bahwa divisi aksos ini bukan kerja dari itu loh. Jadi divisi aksos ini juga pas itu aku pernah jadi divisi aksos Mm-mm. yang bagiin berkah Ramadan kalau nggak salah. Oh, Itu tuh iya. jadi nanti setiap dana-dana yang sudah teman-teman salurkan itu Mm-mm. bakal kita kumpul, terus kita bakal beli bahan-bahan buat kayak kolak, pokoknya bahan-bahan buat kita bikin kayak apa ya, makanan buat makanan kecil lah ya istilahnya, Mm-mm. buat masyarakat di luar sana. Jadi nanti kita bakal ngeng-ngeng gitu Just ngeng. bawain beberapa apa ya makanan kotak gitu, Mm-mm. terus kita kasih ke masyarakat yang membutuhkan gitu. Jadi Mm-mm. kita kasih kayak permisi Pak, ini kami dari SMA Yosudarso Karawang ingin membagikan sedikit berkah gitu. Yes, keren banget. Jadi itulah caranya supaya OSIS SMA Yosuka membantu masyarakat di luar sana. Mm. Oke, nggak kerasa Kak, ternyata pertanyaannya udah habis nih. Iya, pertanyaan udah habis teman-teman. Iya, gimana nih Kak? Perasaan Kakak setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua? Wah, tentunya seru juga ya. Teman-teman Mm-mm. semua bisa memberikan pertanyaan gitu. Aku aja nggak berekspektasi kayak misalnya apa itu Poka? Mm-mm. Gimana sih caranya supaya OSIS menggelar acara gitu? Mm-mm. Gimana sih caranya supaya OSIS bisa membangun relasi dengan masyarakat luar? Itu aku nggak kepikiran sampai situ. Tapi keren sih pertanyaannya itu keren-keren banget. Jangan Ya, lupa kalau misalnya ada Q&A lagi atau ada link NGL gitu di story Instagram OSIS Ayo Suka, jangan lupa diisi. nah ya betul banget untuk konten selanjutnya. Nah teman-teman jangan lupa juga tunggu konten kami yang Berikutnya, ya yang berikutnya karena konten berikutnya juga pasti nggak akan kalah menarik dengan konten yang sebelum-sebelumnya. betul Oke, banget. Jadi, ya, stay tune di Yo YouTube Suka Production. ya. Benar, jadi segitu aja dari kami ya teman-teman. Terima kasih karena telah menonton. Juga terima kasih kepada semua dukungan yang telah kalian berikan. Lalu juga terima kasih kepada tim-tim belakang layar yang sudah membantu dalam proses syuting kali Syuting. ini. Nah, terima kasih juga Inka Ya, karena sudah terima mau kasih juga menemani Kak Eca karena sudah menemani aku di episode kali ini. ya, oke, segitu Jadi, aja. kayaknya sampai sini aja ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, bye bye bye. Bye bye bye.